Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP Negeri 2 Dawan. Bertemu lagi dengan saya Gusti Ayu Sri Agung di pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan anak-anak melakukan absensi terlebih dahulu di classroom kalian masing-masing. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai dua subtema. Yang pertama, sifat-sifat Atman, dan yang kedua, fungsi Atman dalam tubuh makhluk hidup. Tapi sebelumnya, tidak henti saya ingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan 1D. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan tidak lupa untuk berdoa. Baiklah, silakan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Salam sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar selama pembelajaran kita selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi. Silakan mengambil sikap pamustikarana. Om Purwa Jato Brahmana Brahmacari Dharma Wasasna Tapo Sodastat Tamas Jatam Brahman Yestam Dewasca Sarwa Amartana Sakamam. Om Santi 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 Om. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam pertemuan ini yaitu: 1. Memahami sifat-sifat Atman yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita dengan indikator mengetahui fungsi Atman dan mampu menyebutkan sifat-sifat Atman yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa mampu 1. Menyebutkan fungsi Atma, dan 2. Mampu menyebutkan sifat-sifat yang ada dalam Atma. Sebelum ke pembelajaran inti, kita akan membahas pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai pengertian Atman dan salah satu sloka yang berhubungan dengan Atman. Kata Atman berasal dari akar kata An yang artinya nafas. Atman merupakan hakikat dasar dalam kehidupan yang menyebabkan makhluk hidup itu hidup, atau percikan kecil dari ide Sang Hyang Widi yang menghidupi makhluk hidup. Salah satu sloka yang menyebutkan bahwa Atman bersumber dari Brahman adalah Brahman Atman Aikyam, yang berarti Brahman dan Atman itu adalah tunggal. Sehingga Atman merupakan sumber hidup yang bersumber dari ide Sang Hyang Widi atau Brahman. Atman adalah jiwa dari setiap makhluk hidup. Semua indria tidak dapat bekerja bila tidak memiliki Atman di dalamnya. Sehingga fungsi Atman yang pertama sebagai sumber hidup Citta dan Stula Sarira. Citta adalah alam pikiran yang meliputi akal, perasaan, dan yang lainnya, sedangkan Stula Sarira adalah badan kasar atau badan wadah kita yang meliputi tulang, otot, lendir, sumsum, dan yang lainnya. Nah, jadi setiap makhluk hidup dia tidak akan bisa berpikir dan hidup jika dia tidak memiliki Atman sebagai sumber hidupnya. Fungsi Atman yang kedua adalah bertanggung jawab atas baik buruknya atau amal dosa perbuatan atau karma dari setiap makhluk hidup bersangkutan. Yang ketiga, menjadi sumber hidup suksema sarira atau badan halus dari semua makhluk hidup. Di mana dalam filsafat Hindu kita mengenal adanya trisarira atau 3 lapisan badan yang meliputi antakarana sarira, suksema sarira, dan stula sarira.
Suksema sarira atau badan halus meliputi citta dan indriya. Sedangkan stula sarira atau badan kasar meliputi badan kasar kita yang akan kita tinggalkan jika Atman sudah tidak ada di dalam tubuh makhluk hidup. Karena adanya Atmanlah yang menjadi tenaga hidup yang menjiwai stula sarira makhluk, sehingga makhluk dapat berpikir, dapat merasakan, dan dapat berkembang. Sebagai salah satu bagian dari Pancasarada, Atman merupakan penyebab dari makhluk hidup itu hidup dan bergerak. Sehingga Atman memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada acodya, yaitu tak terlukai oleh senjata. Yang kedua ada adahya, tak terbakar oleh api. Yang ketiga ada akledya, tak terkeringkan oleh angin. Yang keempat ada acesya, tak terbasahkan oleh air. Yang kelima ada nitya, bersifat abadi. Yang keenam ada sarwagata, yaitu sifat Atman yang ada di mana-mana. Yang ketujuh ada stanu, yaitu sifat Atman yang tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan ada acala atau tak bergerak. Yang kesembilan ada sanatana atau selalu sama. Sifat Atman yang ke-10 ada awyakta, yaitu tak terlahirkan. Sifat Atman yang ke-11 acintya, tak terpikirkan. Dan sifat Atman yang terakhir adalah awikara, yaitu tak berubah dan sempurna, tidak laki-laki ataupun perempuan. Pada dasarnya, Atman memiliki sifat yang sama dengan Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Akan tetapi, setelah Atman masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, sifat Atman terbelenggu oleh avidya atau kegelapan, sehingga sifat Atman menjadi berbeda dengan Brahman. Sifat Atman yang berbeda dengan Brahman juga menyebabkan sebutan Atman jika memasuki tubuh makhluk hidup akan berbeda pula. Sebutan untuk Atman yang menghidupi tubuh manusia disebut dengan jiwatman, sedangkan untuk Atman yang memasuki tubuh hewan disebut dengan janggama. Sebutan Atman yang memasuki tubuh tumbuhan disebut dengan stawara. Nah, itulah materi, fungsi, dan sifat-sifat Atman. Setelah anak-anak mempelajari materi pada video ini, silakan anak-anak menjawab kuis atau tugas yang telah di-share di classroom kalian masing-masing. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Itulah tadi materi mengenai fungsi dan sifat-sifat Atman yang ada dalam diri makhluk hidup. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like agar kalian selalu bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.